I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Triana Nurul Hayati di video akuntansi perbankan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga perbankan. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu perbankan atau apa itu bank. Ada yang tahu tidak apa itu bank? Kalau tidak, sini saya kasih tahu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, kita masuk ke dasar hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Fungsi bank, ada beberapa fungsi bank. Yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan perlu dana. Bagaimana sejarah perbankan? Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan berkembang ke Asia Barat melalui para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat penjajahan di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan kerajaan Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Berikut merupakan bank-bank yang dimiliki oleh orang Belanda pada saat itu. Yang pertama, De Javansi Bank NV, yang kedua De Postpoort Bank, yang ketiga Hoek en Spaar Bank, dan lain-lain. Jenis-jenis bank. Berdasarkan fungsi, bank terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank BPR, bank pengkreditan rakyat. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah suatu instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ialah bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir BPR, bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, kita lihat klasifikasi dari segi status. Yang pertama ada bank devisa, yang kedua bank non-devisa. Bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksi berhubungan dengan falas. Sementara bank non-devisa, bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan falas. Yang ketiga, klasifikasi dari segi menentukan harga. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua ada bank syariah. Bank konvensional, bank yang dalam menentukan harga menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun yang disalurkan. Sementara bank syariah, bank yang menentukan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir, klasifikasi dari segi kepemilikan. Ada 5. Yang pertama, bank pemerintah.
Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, bank swasta nasional. Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. Yang ketiga, bank koperasi. Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Yang keempat, bank asing. Bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing. Dan yang terakhir, bank campuran. Bank yang modalnya dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta Indonesia. Jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tergantung pula pada wilayah operasinya. Berikut merupakan jenis-jenis kantor bank. Ada 5. Yang pertama, kantor pusat. Kantor ini di mana semua kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak dapat melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Akan tetapi, mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Yang kedua, kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh adalah suatu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membagi kantor cabang pembantu. Yang ketiga, kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang pusat apabila cabang tersebut sudah memiliki kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Yang keempat, kantor kas. Kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak sekali kantor kas yang melayani dengan mobil dan biasanya disebut dengan kas keliling. Yang terakhir, kantor perwakilan. Kantor perwakilan yaitu kantor bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya. Biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya. Selanjutnya, kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank yang pertama ialah menghimpun dana dari nasabah. Fungsi utama yang dijalankan sebagai kegiatan bank adalah menghimpun dana dari nasabah. Bank menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, serta bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, tempat penyimpanan dana dan surat berharga. Salah satu tugas bank umum adalah sebagai tempat penyimpanan dana serta barang berharga milik nasabah. Bank umum adalah penyedia layanan tempat yang aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat berbentuk dana dan barang lainnya seperti surat penting. Yang ketiga, memberikan layanan kredit. Kegiatan bank umum berikutnya yang juga merupakan produk bank umum adalah layanan kredit. Bank umum memberikan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuan tersendiri. Dan yang terakhir, memindahkan dana nasabah. Dalam mengelola dana yang dimiliki, bank umum melakukan kegiatan pemindahan dana. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Macam-macam lembaga keuangan non-bank.
Yang pertama ada Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang berfungsi sebagai penyalur kredit pada masyarakat. Pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau biasa dikenal dengan BUMN sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cara menggadaikan aset ataupun barang yang dimiliki. Beberapa jenis produk pegadaian yang paling umum antara lain gadai emas, gadai konvensional, gadai syariah, penyedia jasa taksiran logam mulia dan sertifikatnya, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan non-bank berikutnya yaitu koperasi simpan pinjam memiliki dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Lembaga satu ini memiliki tugas yang mirip dengan bank, yaitu menghimpun dana dari para anggota koperasi lalu menyalurkan ke anggota ataupun non-anggota. Perbedaan yang paling ketara antara koperasi pinjam dengan bank yaitu berdasarkan bunga yang diberikan. Koperasi simpan pinjam biasanya mematok besaran bunga yang lebih besar. Meskipun demikian, koperasi simpan pinjam dinilai cukup menguntungkan bagi para anggotanya karena di akhir periode akan dilakukan pembagian hasil dari selisih usaha yang didapatkan selama 1 tahun setelah dikurangi dengan beban usaha. Yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi sebagai tempat jual beli surat berharga dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, atau biasa disebut dengan jangka panjang. Pasar modal adalah tempat yang ideal untuk para pencari dana untuk mendapatkan penanaman modal. Nantinya, para penanam modal ini dapat menanamkan modalnya dengan cara membeli saham atau obligasi perusahaan melalui pihak sekuritas. Yang keempat ialah pasar uang. Seperti halnya dengan pasar modal, pasar uang juga merupakan tempat yang ideal untuk mencari penanaman modal atau investor. Aset yang diperjualbelikan dalam pasar uang meliputi surat berharga pasar uang, atau biasa disingkat dengan SBPU, deposito, sertifikat Bank Indonesia. Perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal yaitu jangka waktu surat yang diperjualbelikan. Pasar uang cenderung menjual surat berharga dalam jangka waktu pendek seperti 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang kelima, perusahaan modal ventura. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan modal ventura dapat diartikan sebagai perusahaan yang mendanai suatu usaha atau perusahaan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Adapun bentuk kegiatan bisa berupa kesepakatan dalam pembagian hasil, saham, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah perusahaan asuransi. Lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran sebagai pelindung apabila terjadi hal yang berisiko, yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan jenis ini memiliki banyak jenisnya, antara lain asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi perjalanan, sampai dengan asuransi properti dan kepemilikan rumah. Cara perusahaan ini bekerja yaitu dengan cara menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah secara rutin dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan perusahaan sesuai dengan polis asuransi. Ketujuh, perusahaan sewa guna atau biasa disebut dengan leasing. Lembaga keuangan non-bank lainnya yaitu perusahaan sewa guna atau yang lebih akrab disebut dengan leasing maupun multi-finance. Perusahaan jenis ini berperan sebagai layanan pembiayaan berbasis kontrak, bisa juga digabung dengan pembelian secara kredit, menyasar individu maupun perusahaan dengan pembiayaan yang disertai anggunan. Kedelapan, perusahaan nanjak piutang. Lembaga keuangan non-bank berikut memiliki peran dalam pengambil alih kredit suatu perusahaan yang tengah mengalami kendala, serta mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan. Yang kesembilan, perusahaan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank
Yang satu ini berperan sebagai layanan penjamin hari tua. Cara kerjanya yaitu dengan menghimpun dana yang diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulannya dan selama pegawai tersebut masih dikatakan aktif bekerja. Terdapat dua jenis dana pensiun yang ditandatangani oleh perbankan maupun asuransi, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan untuk lembaga yang mengelola dana pensiun antara lain ada BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dapat kita lihat dari cakupannya, yaitu tujuan bank meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yaitu cakupannya lebih luas, berbeda dengan lembaga keuangan non-bank yang cakupannya lebih kecil. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam slide yang saya tampilkan. Sampai jumpa lagi di video akuntansi perbankan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bring it back, make it clap. I got 3